kejadiannya itu tahun berapa ya? Jadi kelompok tani Bangkit Merbabu itu berdiri tahun 2008. Kemudian perjalanan waktu itu kita eksis di tahun 2011. 2008 itu Februari itu berarti inisiatif sendiri dari komunitas maupun ada yang mengajak untuk alih ke organik. Jadi perjalanan kelompok niku selama pada waktu itu kita hanya punya hati nurani yang iba, artinya itu peduli dengan lingkungan. Nah, peduli dengan lingkungan itu kenapa sampai dikatakan kelompok tani Bangkit Merbabu. Jadi artinya bangkit dari keterpurukan. Pada waktu kita menggunakan konvensional itu yang kita terima itu bukan income yang masuk, tapi kadang saya rugi karena bertani. Kemudian kenapa harus kita pindah ke organik? Bahwa sebenarnya pada saat itu selama kita bertani itu dari semenjak kita bisa bertani sampai di tahun 2008 itu yang kita kerja itu tapi justru sebaliknya dengan mana yang rusak itu malah kita itu sebenarnya banyak rugi. Awalnya karena kerusakan Ya, tanah rusak. Tanah yang rusak. Tanahnya berarti sekarang udah mulai membaik. Cukup lumayan Mbak, jadi cukup subur sekarang itu. Artinya kita memang sebenarnya Tuhan Yang Maha Esa itu ngasih kita itu nutrisi tanah itu sudah komplit dengan segala sesuatu. Tapi karena menolak tangan manusia ya termasuk petani-petani seperti kita pada waktu itu, akhirnya tanah itu menjadi rusak. Dilihat dari tanah yang rusak itu tanah seperti apa? Ketika nanti ditanami cabai banyak yang menjadi tanah busario dan segala sesuatu. Ketika ditanami brokoli itu mudah busuk batang. Nah kalau ditanami wortel itu pada bercabang. Kemudian sejenis daun-daunan seperti pakcoy, brokoli, kobis itu yang timbul itu akar gada. Akar gada itu akar yang ada di tanah itu, yang tidak bisa menjadikan tanah itu subur ataupun menjadikan tanaman itu subur karena sudah mengalami cacat di fisik terutama di akar. Dalam komunitas nih, ini enten keresahan dari tiap anggota, ada keluh kesahnya itu berarti cuma untuk tanahnya atau sebelum untuk beralih ke organik itu apakah ada kendalanya? Intinya kita ke tanah, jadi bisa dikatakan kalau bahasa yang keren itu kan soil amendment, artinya soil yang sehat itu seperti apa. Nah kuncinya petani itu kalau sudah punya tanah yang sehat itu mau ditanami apa saja itu sebenarnya sudah memangkas dari beberapa penyakit yang akan timbul ke atas. Untuk tanamannya sendiri pun yang tadi kan dikatakan kalau Pak Suryono tadi kan ada 100 jenis ya? 111 maaf Pak, 111 niku semua organik standar atau ada juga dari anorganik? Ada yang bersifat natural seperti kentang, kol merah itu kita nggak ngomong. Tomat masih bisa Pak. Tomat yang itu buah. Artinya dalam posisi kita pengiriman pun yang dua macam itu jangan sampai dilabeli organik, hanya bersifat natural karena memang dari perlakuan sampai saat ini dengan SDM petani-petani kita yang memang kita secara jujur kita akui itu sangat rendah, maka belum sampai mikir bagaimana kita akan menjatuhkan kol merah organik dan kentang. Yang lainnya kita bisa tanggung jawab untuk organik semua. Kalau yang tadi yang natural ya itu dari sana memang sana kita tidak
sendiri itu dari petani ini kan apa? Enggak kan jenengan orang kowe kan Kalau selama 2 tahun kita jujur kendalanya di pemasaran. Karena memang kenapa pada waktu itu kita secara jujur bahwa baik itu dari Dinas Pertanian maupun pusat itu kan tidak ada bantuan alokasi yang masuk ke kelompok tani. Semua dipangkas untuk menyelamatkan nyawa. Nah, selama 2 tahun ini termasuk kenapa kendala di pasar, karena memang di market misal biasanya orang-orang elit itu belanja jam 8 malam lebih ke situ. Nah, dengan adanya pandemi corona dibatasi itu kan jam 7 kan kadang udah tutup. Itu pun masuknya berapa orang, kalau belum keluar tidak boleh masuk lagi. Nah, makanya kalau kita ngirim misal habis 1 hari jadi 3 hari. Itu kendala di pandemi corona ini. Tapi untuk sebelum corona, sebelum kita full, artinya kita itu ngirim ke Singapura. Sampai sekarang pun kita belum lagi berjalan karena belum berjalan. Ya kami takutkan nanti kalau sayur terus nanti dikarantina di sana gini terus 14 hari belum nyampe kita yang rugi. Daun masalah. Karena organik juga ya Pak, yang nggak bertahan lama itu. Sebenarnya bukan organik itu nggak tahan lama, justru dibalik dengan adanya organik itu kita bisa tahan lama. Pelatahan. Yang nggak bisa tahan lama itu sebenarnya kalau orang-orang konvensional itu ada di kimia full itu. Dari kandungan pupuk-pupuk buatan pabrik maupun pestisida yang berlebihan. Nah kebetulan kalau kelompok kita kan bikin sendiri pupuk ini. Untuk kayak ibu tamu dulu Mbak Esti. Penanganannya itu kan ada yang khusus atau tidak di dalam organik sama organik itu? Kalau kita dalam posisi SOP itu kan beberapa kriteria yang masuk, artinya kalau organik yang organik, kalau tidak. Ya, jadi nggak boleh dicampur aduk. Dan berarti ada sendiri. Yang tanaman ditanamin khusus tanaman organik itu berapa luasnya berapa? Hampir semua kalau bangkit merbabu itu kan kita itu kemarin dalam posisi bangkit merbabu dan binaan 4 kelompok itu luasan 16,4 hektar. Ada petaninya itu ada 105 yang disertifikasi internasional kemarin itu ada 78 anggota. Nah, kenapa kok ada 78 tidak semua? Karena mungkin misal gini Mbak, ini lahan ini jenengan, tapi ini milik orang. Sebenarnya ini perlakuan organik, tapi karena ini kadang mau ditanami cabai atau tomat, ketika pestisida kan mau nggak mau kan kabelnya masuk ke situ. Itu nggak dimasukkan. Kalau dimasukkan kita juga dikena sanksi dari Ekosur kemarin yang survei. Berarti harus benar-benar kanan kirinya itu. Iya. Kalau sebenarnya idealnya organik itu paling tidak itu buffer zone-nya itu sini 3 meter, sini 3 meter. Artinya, tapi kalau kita ngomong dengan luasan lahan, bahwa kita secara jujur itu kan petani itu tanahnya semakin berkurang. Kemudian manusia semakin bertambah. Nah, itu makanya kita kenapa harus ke organik. Kalau panas sedikit itu kita gunakan yang maksimal dan itu, nah akhirnya kita itu akan membuahkan hasil yang maksimal juga. Itu tetapi juga dengan komitmen masing-masing anggota. Jadi kalau memang walaupun anggota 20 misalnya, yang karena anak juga tidak apa, tapi juga nggak punya pemasukan. Ya mungkin lahan Pak Yono itu panen, yang nggak nanam itu panen. Hanya ikut yang seberapa yang masuk ke kelompok itu, tapi kalau secara finansial pribadi nggak masuk. Keseluruhan timnya itu harus kerjasama. Kan tadi disebutnya bahwa sampai ke ekspor ya, sama di Indonesia sendiri.
ada kendalanya tadi yang corona itu kendalanya karena distribusinya itu Ya, pendistribusian kan. Nah, untuk kendala selain distribusi itu kenapa sebelum corona? Jadi sebelum corona sebenarnya kita nggak punya kendala, artinya petani itu hanya nanam yang panen sudah ada sendiri, kemudian pesanan dari Singapura juga cukup lancar. Dan harapan ini nggak nyampe 1 bulan lagi sepertinya hampir sudah dimulai untuk ekspornya. Nah tinggal kita itu menata lingkungan dan menata cuaca dan tidak harus seperti petani itu jangan sampai pasrah keadaan seperti ini. Kalau kita bilang itu kan cuaca ekstrim. Ekstrim itu saatnya di bulan Juni seperti itu sudah banyak kemarauannya. Tapi ternyata sampai sekarang kan masih banyak. Nah siasat kita ya tinggal nanti kita perbanyak rumah plastik. Rumah plastik ya. Ada sekitar mungkin dengan karya muda itu ada sekitar 30 titik rumah plastik gitu. Tapi masih kurang. Nanti boleh lihat. Tidak apa-apa. Lihat untuk pertanian. Nama komunitasnya itu sendiri apa? Komunitas gimana? Komunitasnya ini. Saya atau kelompoknya? Kelompoknya. Bangkit Merbabu. Bangkit Merbabu. Kelompok tani Bangkit Merbabu. Dan ada binaan 4 anggota kelompok tani. Artinya ada Karya Muda, ada Minang Bangkit, ada Bala Tani, ada Mekarasi, itu binaan kita. Ada mbak-mbak yang tani juga. Khusus itu. Yang Saya itu yang jenengan saya. Ya udah pegang sertifikat. Yang masuk. Kali internasional kita jadi 1 dari 5 orang. Yang ekspor itu 5 orang jadi 1. Makanya semua Bangkit Merbabu, ICS Bangkit Merbabu anak yang bisa di situ. Artinya satu tim itu membidang paling tidak 20 anggota kelompok tani. Makanya 105 itu ada 5 kelompok. Ini sertifikatnya kan tadi dari banyak ya Pak yang dipajang nih kok. Tadi katanya Bapak Suyono tadi dari sertifikat internasional itu untuk biayanya itu sendiri ada 80 juta untuk biaya nasional 15 kisaran. Lalu kan tadi enten iurannya itu didapatkan dari apakah dari pemasukan tiap anggota itu ada dibatasin, maksudnya ada minimal untuk masuk ke situ atau bebas atau berapa? Enggak mbak, jadi perjalanan kelompok itu petani kan menanam, kemudian pasarnya sudah ada. Nah misal kami beri contoh itu suatu misal harga selada hijau itu 15.000, itu nantinya dikasih ke petaninya kan 12.000, itu sudah sepakat semua. Yang 3.000 itu kan untuk operasional yang gede sama nanti kas kelompok. Nah dari sekian itu mungkin kita kumpulkan itu ternyata mampu untuk jadi kan dari perpanjangan nggak mengeluarkan biaya setiap nggak mengeluarkan. Dia mengeluarkan tapi kan tidak terasa. Jadi belum dialokasikan ini. Ramai Pak. Sepi. Sini, saya tidak gini. Jadi kadang banyak sekali harganya itu dari sistem dan juga punya buktinya sertifikat. Kan banyak kan di luar kan ini kan ya selama konsumen itu percaya silakan. Kemudian kemarin itu dengan penjelasan itu memang kita itu tidak ada yang lain bantuan selain minta penambahan rumah plastik karena memang sebagian juga sudah ada rusak, sebagian juga ada yang belum punya karena memang kemarin terbatas ada butuh beliau. Ya kami nanti pengajian itu rumah plastik sebagai instruksi jadi tidak ada. Kalau
masukkan ke IMS TV. Nah setelah itu begitu dicium beliau Pak Ganjar, nah akhirnya benar atau enggak terus benarnya pernyataan ini nah sampai sini tanggal 13 itu. Berarti udah banyak kunjungan dari para pejabat untuk melihat konsepnya. Ya intinya gini Mbak, suatu kelompok itu akan berjalan. Itu yang pertama dibantu oleh beliau Pak BPL. BPL itu orang dinas paling bawah di kecamatan. Dia akan tahu mana kelompok yang eksis, mana yang kelompok-kelompokan, mana yang itu. Jadi dari kalau jenengan itu wawancara orang tua satu titik yang perlu jenengan klarifikasi. Kelompok maju dan tidaknya hanya satu, notulen sirapat dan buku tamu. Itu dok. Di sini banyak sekali orang yang dari luar itu. Berarti buku tamu notulensi itu sangat mempengaruhi. Iya. Ya kalau kelompok nggak tahu pertemuan terus main notulensi apa? Kalau nggak tahu ada tamu terus main diisi siapa yang isi? Kalau kita ngarep bisa nama orang-orang itu ada tamu atau siapa? Kata negosiasi. Dan kita sampai seperti ini juga tidak lepas dari bimbingan beliau Pak BPL, Dinas Pertanian Kabupaten maupun kemarin di Stantul Jawa Tengah itu sampai kepala dinasnya pernah ke sini. Untuk pupuknya sendiri, ya. Untuk pupuknya sendiri kan tadi enten sebelumnya udah dijelasin sama Pak Suyono. Untuk pupuknya ini enten dua, pupuk cair sama pupuk padat. Untuk untuk nopo untuk produksinya itu berapa? Jadi produksi di misal pupuk padat itu ada tempatnya di sana. Sebenarnya itu hanya sebagai pembelajaran kita sebagai anggota kelompok. Selebihnya itu nanti kita masing-masing kelompok itu bisa bikin sendiri. Kenapa seperti itu? Misal jenengan ini jenengan ini Mas Amin. Belum tentu lahan berdua itu kan sama. Kalau kita kasih sama, mungkin Mas Amin lahannya 1000 meter, jenengan 500, yang milik jenengan pasti cukup, yang milik Mas Amin itu pasti nggak cukup. Nah, kalau kita hanya pembelajaran kok, wah mending aku nggak gede lah. Itu pupuk cairnya, pupuk padatnya itu kan bisa. Termasuk bakteri, nah bakteri itu kan sampai kita di kelompok itu bikin sendiri. Kenapa bikin sendiri? Banyak sekali yang masuk ke sini Mbak. Setelah kami berbabu ini dengan Pak Gubernur itu banyak sekali yang masuk nawarkan pupuk ini. Tapi intinya satu titik kami jawaban, kami sangat senang. Tapi begitu nanti diklarifikasi juga dari apa, kemudian sudah disurveilan oleh lembaga mana. Nek ndak bisa jenengan aku nggak ngomong. Ini pun kata yang apa? Ini coba pakai pupuk ini. Iya, itu seperti ini. Ini kemarin dari apa itu? Dari kelinci dan kotoran kelelawar atau gimana? Tapi yang aku sudah percaya Pak kalau itu kan, sudah organik. Kan belum sertifikatnya di mana kan aku belum bisa menjelaskan kalau nanti surveillance nggak berani menerima. Walaupun kenapa udah diproduksi dari backgroundnya dia produk organik tapi belum tahu kepastian apakah dia benar dan organik. Iya kan kita kan nggak tahu bikinnya. Logonya belum ada. Juga ada tanggung jawab nanti aku yang menjelaskan ke surveillance yang lain. Lebih baik pakai yang manual, pakai yang istilahnya untuk yang udah dibuat sama sendiri. Tapi kalau misal yang namanya anggota banyak itu, kalau pakai pupuk dari luar silakan. Tapi yang sudah dibagi ataupun yang lembaga sertifikatnya ada. Kemudian di kemarin yang masuk itu ACL itu bikinan Jawa Barat. Tapi sudah di sertifikat dari Innovis juga. Nah kebetulan kita itu kan tiap tahun kan sertifikatnya dari sayuran organik itu kan di Innovis. Nah dia menjelaskan juga bahwa ACL itu sudah disahkan oleh Innovis. Artinya kalau kita pakai menemukan botol di lahan itu nggak jadi masalah. Karena memang satu tim yang mengeluarkan izin. Tapi nek semaunya toko kita ini bagus Pak, ya kita terima. Nanti di ujung-ujungnya banyak anggota yang nanti jawabannya itu nggak sama.
diklarifikasi SOP-nya SOP-nya mana, terus seberapa kapasitas, pabriknya mana. Wah, malah yang menjadi repot. Iya, itu jadinya malah itu beneran kimia atau apa? Iya, itu ada di kami di dari Aceh. Berarti malah banyak nopo pupuk-pupuk nih kok malah pada tertarik ke sini. Iya, karena endingnya begitu sudah kata beliau kawan Pak Ganjar itu kan banyak sekali yang nawarin plastik UV, pupuk, ada yang pupuk cair, ada yang ini. Ya kita datangkan. Tapi setelah kita hanya satu jawaban, kalau jenengan pupuk jenengan sudah bagus, aku percaya. Kan kebanyakan orang yang bawa ini pasti ada bawa petani satu yang untuk bicara. Pasti Pak, kalau mboten iki ternyata kontangnya gede-gede, kok bising saya. Aku percaya Pak, cuman hanya satu kekurangan itu belum ada yang mengesahkan dari sertifikat mana yang ada. Itu akhirnya ya sertifikat. Ya termasuk itu dari selingan tempurung itu juga dari apa ya? Lex Mopi apa? Itu yang untuk racun. Iya. Untuk nopo tadi pemasukannya untuk laba kotor kali laba bersihnya niku udah dikelola pribadi nopo dikelola oleh kelompok ini. Jadi intinya karena kita itu kehidupan di kelompok ya nanti setiap ada masukan laporan itu kadang misal ada tamu Pak, ini nanti tanggal 16 itu ada pelatihan pasca panen, itu tanggal 16 besok itu kadang dari sana mungkin Pak ini ada pembantu konsumsi 500 misal ya kadang kelompok Mbak. Nah, kalau kita kalkulasi dana habis pakai itu kan kalau kadang belum tentu itu harus untung. Tapi di sisi lain juga kita itu di sisi lain yang kadang kita tidak terduga-duga itu misal kerugian yang nominal 500 sampai 1 juta 2 juta kita nggak perhitungkan, tapi begitu nanti ada campur tangan dari Yang Maha Esa, proposal itu kita turun, itu juga keuntungan bagi kelompok. Intinya seseorang itu mengembangkan jangan sampai perhitungan lah, tapi ada tercatat cuma artinya nggak cuma berapa ini bapak beli rokok. Semua kan tercatat, semua dia rokok. Nanti saya boleh izin melihat nomor laba bersih laba kotornya boleh? Mungkin kalau ada nomor HP jenengan karena aku juga ini jam 2 itu ada anak magang yang mengantar surat izin. Terus aku juga mereka salah 3. Nanti ya kita sebenarnya di kemarin dari IPB juga 3 bulan di sini pun masih kekurangan gini-gini, akhirnya ya tak kasih fotonya kirim. Ya. Sekarang dicari berapa sekarang? Akhirnya ngomong ke dinas dari kemarin itu ada pelatihan belajar surveillance dari ketahanan pangan. Itu masuk ke sini, rencana itu Jawa Tengah itu membuat suatu kantor yang paling tidak itu kalau harapan kita jangan sampai gratis, tapi paling tidak itu 3-4 juta itu sudah mengurangi beban untuk kelompok. Tapi nek gratis aku malah nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena dia itu mungkin dalam pengawasan nanti petaninya semuanya sendiri. Ya jangan bayangin gimana yang bersifat gratis menggunakan pasti maunya. Beda dengan beli loh Pak. Artinya walaupun seberapa tapi loh, jangan sampai nominal seperti itu. Nah kemudian kenapa sampai segitu? Karena memang yang pertama karena kita yang butuh dari sana itu kita menerbangkan pesawat 2 orang Semarang dari Bogor Semarang ke sini taksi ke sini tidur di hotel makan kelompok yang dana nih sampai sepulang sana enggak 1 hari 4 hari Pak. Kalau yang internasional Pak sampai 1 minggu ya. Makanya kita itu dalam posisi memegang organik juga tidak semuanya sendiri. Makanya
banyak sekali kalangan yang bilang, Pak, katanya organik itu pupuknya bikin sendiri, pupuk cair bikin sendiri, bahkan benih kadang bikin sendiri. Tapi kenapa masih mahal penjualannya? Ya ini sertifikat gratis dengan selagi tak kasih harga 8.000 pun sudah mau. Tapi kalau setiap tahun 12,5 juta kita harus diteso. Itu yang menjadi masalah. Jadi harapan ke depan dari ketahanan pangan itu kalau bisa organik itu dinikmati oleh kalangan menengah ke bawah. Kalau saat ini kan menengah ke atas. Yang keluaran kantor, yang berdasi itu yang beli itu. Karena memang dia beruang. Karena kalau kita orang awam jenengan delok regane nang market sampai gede-gede. Nggih. Iya toh. Kali sak kuntul 30 berapa. Iya, ada masih itu ada cuma berapa gram atau Iya. berapa ons gitu. Bukan Karena kalau kiloan dikejar dengan itu. Kalau dari ketahanan pangan nanti bisa membikinkan harga nanti sayur kami itu kan semua. Jenengan tahu lagi kalau yang memasukkan hotel harganya selamat. Pesen di hotel lebih mahal sih. Selada sak tangke 1 batang itu. Kalau untuk resepsi di sana mungkin dapat 300 porsi. Kecil-kecil sekali. Ngomong makan selada sak gemoy. Gimana nih masih selada petilan tak kecil. Ya kan kita mengikuti aturan yang ada karena memang kita tahu. Untuk tanaman organik ini lebih untuk ke golongan atas, Menengah ke atas. atas. Tapi harapan kita ke depan usulan ke dinas kalau bisa asalkan nanti bisa membikinkan suatu lembaga sertifikasi yang tidak harus mendatangkan dari Innovis Bogor. Jadi secara jujur Bangkit Merbabu secara komitmen selama 5 tahun berturut-turut tanpa putus pun kita itu dapat penghargaan dari sana, ya kan? Karena memang beda surveillance itu biasanya beda aturan. Artinya bukan hanya Innovis, ada Lesos, Sukovindo, Persada. Tapi yang kami takutkan begitu kita pindah beda aturan, nanti SOP-nya bikin lagi. Terus nanti kadang misal kalau Innovis memperbolehkan pakai mulsa karena itu untuk meningkatkan kebersihan kualitas sayur. Tapi di Persada nggak boleh, harus pakai jerami yang gantinya mulsa itu. Nah terus kita jauh dengan penanaman padi, nyari juga nanti ujung-ujungnya transport, tambah biaya produksi. Kalau mulsa kan Ya mulsa juga biaya. tapi kalau orangnya petaninya pemakaian jitu dan komitmen 1 titik mulsa itu nyampe 4 tahun. Kemarin UKSW salah pikir. Ini itu mah yang datang ki kemarin sekali 1 2 jajan. Lebih melestarikan untuk ke organik itu untuk tanaman organik. Gimana Pak? Pesan untuk kita Gitu. untuk tanaman organik. Ya, jadi yang pertama bahwa sadar ataupun tidak canangan beliau Pak Presiden Jokowi akan membikinkan 1000 desa organik. Yang sudah terjadi termasuk satu penyangga adalah di Kecamatan Getasan. Itu organik terbanyak. Kemudian untuk pesan kita termasuk penjenengan, kalau bisa hidup sekali itu berbaik dengan lingkungan. Artinya perjalanan kita organik, andaikan tetangga itu ikut makan sayurnya itu kok sehat, mungkin Tuhan Yang Maha Esa akan mengasih kita pahala. Tapi kalau memang kalau suatu misal kadang tomat itu kalau sudah matang itu merah, tapi kalau di orang-orangnya tomat itu kalau rasanya ya tomat matang itu putih, karena terlalu banyak antara banyak. yang bukan kelompok. Tapi kita itu kan sudah beda. Nah artinya kalau dikasih tetangga itu diterima ya gimana? Kalau tidak yang bikin sakit hati, akhirnya kadang kita terima tapi tak kasihkan orang lain.
karena warnanya itu kan tomatnya masih terikat dengan kandungan itu, menempel betul bahwa antara alkohol seperti kosit yang itu kan masih menempel di itu. Yang kedua, sebagai generasi muda, harapan kita adalah nanti coba mengorganikan masyarakat teman maupun mungkin terutama itu keluarga. Jadi tidak harus yang namanya jenengan belajar organik, tidak. Aku nggak punya lahan bisa, lahan itu diarahkan juga bisa. Nah, yang kedua dengan mohon kerjasamanya dengan jenengan, semoga kami Merbabu memegang organik selama masih kerjasama dengan dinas dan kita itu masih punya kesadaran, itu kita tetap akan organik. Ya mungkin kita itu terus lama nggak ada bantuan pindah ke konvensional ke kimia, karena akan merugikan diri kita sendiri. Tanahnya nih. Kalau sudah sebut, jadi ketika gini Mbak, perjalanan kita gambarkan seseorang walaupun badannya itu kurus misal, kayak Mas Amin saya itu misal, tapi memang kakinya itu sehat, ya sehat. Tapi walaupun kita ketika jenengan tahu tuh di sana 3 perjalanan orang gemuk tapi perjalanan sudah sempurna, karena kenapa? Kakinya asam urat, kakinya ini. Nah, itu yang akan menjadi kendala, termasuk tanaman seperti itu. Jadi kita akan belajar ngobati itu dari dalam dulu, dari tanah. Kalau tanah itu sehat, di tanah apapun sudah oke. Nah, satu lagi yang perlu kami sampaikan jenengan di pemahaman tingkat petani. Sebenarnya petani ngasih pupuk itu bukan ngasih pupuk itu memupuk tanaman, tapi memupuk tanah. Saat ini kan petani kan endingnya itu kan memupuk tanaman. Kalau dia memupuk segini misal, ya harusnya kalau beratnya itu 2 kilo, ditanami kopi harus dapat 2 kilo. Tapi ini segini apa sesuai berat sesuai. Jadi artinya kita itu sering belajar nonton di YouTube, bahwa kita mulai sekarang itu berjalan seperti orang-orang luar. Pupuk cukup sedikit, ditambah bakteri, tambah BOC, tambah nutrisi. Nah, ternyata dengan perjalanan seperti itu hasilnya maksimal, dan kemudian pasarnya sudah menunggu, dan sampai saat ini kita secara jujur Bangkit Merbabu itu sering ditawari kur dari pemerintah maupun Bank Indonesia, nggak ada yang kalau bisa ya menggunakan apa adanya. Ya pas ngutang itu enak Mbak, tak gitu udah begini. Tapi apa? Begitu tanggung renteng sesi teledor saja.